Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, kepada Bapak Kastaman, selaku dosen pengantar manajemen bisnis, kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok ini diketuai oleh saya sendiri, yaitu Agil Miftahul Majid, dan beranggotakan Linda Aulia, Ahmad Syair Lingga, Syalma Nurindah, dan Aulia Nanda. Untuk materi yang pertama tentang bab 3 area fungsional supply chain. Bab ini menceritakan perusahaan objek penelitian meliputi gudang, toko, pengantaran, mengantarkan pesanan di dalam atau luar keresidenan ke konsumen. Untuk arus barang atau jasa di UD Karya Mandiri sendiri menggunakan infrastruktur transportasi darat, yaitu dengan menggunakan mobil pick-up untuk mengantarkan pesanan di daerah Klaten, Jogja, dan Solo. Jika di luar keresidenan tersebut, dikarenakan Indonesia negeri kepulauan yang luas, UD Karya Mandiri sendiri menggunakan ekspedisi yang dapat menjangkau ke seluruh Indonesia. Dalam rangka mengembangkan usahanya, UD Karya Mandiri terus memperluas pasarnya baik secara domestik maupun internasional. Selanjutnya, deskripsi pengolahan barang atau jasa. Bahan mentah atau sisia dari kain produksi yang berasal dari pabrik garmen yang berada di Boyolali dan bahan mentah tersebut sudah diperiksa kualitasnya. Apabila bahan tersebut masih bagus atau layak diproduksi atau diolah, maka bahan tersebut akan disimpan di gudang produksi UD Karya Mandiri. UD Karya Mandiri juga mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi. Pak Pujianto beserta karyawannya mengolah bahan mentah tersebut di gudangnya, yang juga menjadi tempat produksi barang yang akan dijual. Para karyawan membuat keset dari sisa kain yang telah dibeli oleh Bapak Pujianto dari pabrik garmen yang ada di Boyolali. Selain itu, juga dibuat pakaian seperti baju dan celana santai. Barang jadi ini kemudian dapat dijual kepada para konsumen sehingga bisa digunakan oleh konsumen. Tentunya ada banyak biaya yang harus dikeluarkan dalam memproduksi barang, terlebih lagi jika produk yang dihasilkan berkualitas baik. Selanjutnya ada deskripsi rantai pasok hilir. Segmen rantai pasok hilir atau downstream supply chain segmen. Downstream atau arah muara supply chain meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Di dalam downstream supply chain, perhatian diarahkan pada distribusi, pergudangan, transportasi, dan after sale service. Perusahaan UD Karya Mandiri setelah melakukan proses penjualan barang, kemudian diterima oleh konsumen melalui jasa kirim antar atau menggunakan ekspedisi sesuai dengan tujuan. Setelah itu, barang atau produk dari UD Karya Mandiri akan sampai di tangan konsumen atau reseller sesuai jadwal pengiriman yang sudah disepakati. Ini ada bagian dari cara untuk deskripsi rantai pasok hilir. Yang terakhir ada monitoring rantai pasok. Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan program atau proyek sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program atau proyek itu selanjutnya. Monitoring dapat didefinisikan sebagai fungsi manajemen untuk membimbing dalam arah yang dituju dan untuk memeriksa kinerja terhadap pra-rencana ditentukan. Monitoring adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengecek penampilan dari aktivitas yang sedang dikerjakan. Atau dapat juga dikatakan monitoring yaitu proses pengumpulan dan analisis informasi secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan program atau proyek sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program atau proyek itu selanjutnya. Tentunya monitoring sangat penting untuk dilakukan. Dalam perusahaan ini,
Ada monitoring rantai pasok. Barang yang sampai kepada tempat produksi akan dicek. Apa ada barang yang memang sudah no good di awal, jadi apabila ada komplain dari konsumen, kita tidak akan menerima. Kemudian monitoring sangat diperlukan pada saat penerimaan produk, karena akan diperiksa kualitas dan ketepatan jumlahnya, kemudian disimpan di dalam gudang untuk kebutuhan produksi. Saat proses pembuatan keset dari sisa kain bekas, harus diperhatikan dengan teliti apakah sisa kain tersebut masih layak untuk diolah kembali atau tidak, dan apakah kualitasnya akan berubah jika telah diolah. Jika kualitasnya akan berubah menjadi tidak bagus, ancamannya usaha dagang Bapak Budiando akan kehilangan customer dan tidak akan percaya dengan UD tersebut. Setelah itu, proses monitoring akan dilakukan saat pengiriman barang. Jangan sampai pihak supir salah mengirim barang ke perusahaan lain. Jangan sampai juga barang tersebut tertukar dengan barang lainnya. Intinya, segala proses produksi yang memang harus selalu diawasi dan dicek supaya menghasilkan produk yang berkualitas. Namun, lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.